Halo Sobat Cek Faktaid, balik lagi bareng kami, channel yang selalu hadir membedah fakta di balik setiap berita olahraga, gosip sepak bola, dan rumor yang lagi panas di dunia bola tanah air maupun internasional. Kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang bikin bangga tapi juga bikin mikir. Sebuah kisah heroik dari tim kebanggaan Jawa Barat, bahkan bisa dibilang satu-satunya harapan Indonesia di kancah Asia saat ini. Ya, siapa lagi kalau bukan Persib Bandung? Dalam video kali ini kita akan mengupas tuntas kenapa Persib bisa jadi wakil tunggal Indonesia di kompetisi tertinggi Asia FC Champions League, bagaimana perjalanan mereka sampai ke titik ini, apa tantangan yang mereka hadapi, dan kenapa semua pecinta bola Indonesia harus memberi apresiasi luar biasa kepada tim ini. Langsung aja kita mulai. Inilah ulasan lengkapnya, gigi banget. Persib Bandung sendirian gendong Liga Indonesia di Asia. Bicara soal Liga Indonesia di kancah Asia, memang bukan hal mudah. Kompetisi kita selama bertahun-tahun selalu berada di bawah bayang-bayang negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Mereka punya liga yang sudah matang, finansial kuat, sistem pembinaan rapi, dan infrastruktur yang jauh di atas rata-rata Asia Tenggara. Tapi tahun ini, satu nama berhasil menembus batas, itu Persib Bandung. Tim berjuluk Maung Bandung ini menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang berhasil melangkah sejauh ini di ajang FC Champions League 2025. Turnamen antar klub paling bergengsi di Asia yang hanya diisi oleh tim-tim terbaik dari masing-masing negara. Bukan cuma sekadar lolos partisipasi, tapi Persib tampil dengan karakter dan mentalitas juara. Mereka nggak cuma mewakili Bandung, tapi membawa harapan seluruh pencinta sepak bola Indonesia. Bayangkan, ketika klub-klub besar lain seperti Bali United, PSM Makassar, dan bahkan tim-tim kuat Asia Tenggara lain harus terhenti di babak awal, Persib justru mampu bersaing dengan tim-tim elit dari Korea, Jepang, hingga Timur Tengah. Perjalanan Persib menuju ajang ini bukan sesuatu yang mudah. Setelah musim yang melelahkan di Liga 1, dengan persaingan ketat melawan Madura United, Borneo FC, dan Persebaya, Persib berhasil finish di posisi puncak klasemen dan memastikan tiket ke level Asia. Tapi itu baru awal. Persib harus melewati serangkaian kualifikasi berat untuk bisa sampai ke babak utama FC Champions League. Di tahap awal, mereka menghadapi klub kuat dari Filipina dan Thailand, dua pertandingan yang penuh tekanan. Namun dengan permainan disiplin dan strategi matang dari sang pelatih, Persib berhasil lolos dengan agregat kemenangan yang meyakinkan. Yang menarik, selama perjalanan ini Persib menunjukkan sesuatu yang jarang kita lihat dari klub Indonesia, konsistensi. Mereka bukan hanya menang karena keberuntungan, tapi karena kerja keras, koordinasi tim yang solid, dan taktik yang matang. Bahkan media luar negeri mulai menyoroti bagaimana Persib mampu menjaga performa di tengah jadwal padat dan tekanan besar dari publik. Kalau kita bicara strategi, Persib punya sesuatu yang spesial. Pelatih mereka, dengan gaya modern dan fleksibel, mampu memadukan permainan cepat khas Asia Tenggara dengan sistem pertahanan Eropa yang kokoh. Persib bukan cuma mengandalkan serangan, tapi mereka juga sangat disiplin dalam menjaga lini belakang. Nama-nama seperti Mark Klok, David Da Silva, Nick Kuipers, dan Ricky Kambuaya jadi tulang punggung yang menjaga ritme permainan tetap seimbang. Mark Klok berperan sebagai otak permainan, mengatur tempo dan arah serangan. Kuipers, dengan pengalaman Eropanya, jadi tembok tak tergantikan di jantung pertahanan. Sementara David Da Silva, mesin gol yang tak pernah kehilangan naluri mencetak, menjadi pembeda dalam banyak laga penting. Tapi yang membuat Persib benar-benar gece banget bukan cuma soal pemain bintang, tapi chemistry tim. Dari ruang ganti sampai lapangan, atmosfernya kompak. Mereka main bukan cuma untuk klub, tapi untuk harga diri Indonesia. Namun, tampil di level Asia bukan tanpa rintangan. Persib harus menghadapi lawan-lawan dengan level permainan yang jauh di atas standar Liga Pertama. Klub-klub seperti Ulsan Hyundai Korea Selatan, Al Duhail Qatar, dan Yokohama F. Marinos Jepang jadi ujian berat. Secara finansial dan fasilitas, klub-klub itu mungkin 10 kali lebih kuat dari Persib. Tapi inilah yang bikin kisah ini luar biasa. Persib tetap melawan dengan segala keterbatasan. Mereka nggak pernah mundur, nggak pernah merasa inferior. Dalam beberapa laga,
Mereka bahkan berhasil menahan imbang klub besar dan mencuri poin penting di kandang lawan. Di media sosial Asia, nama Persib mulai naik daun. Komentar-komentar seperti Indonesia is back in Asia atau Persib plays with heart mulai bermunculan dari akun-akun luar negeri. Sebuah kebanggaan yang gak bisa diukur dengan trofi. Persib bukan cuma main untuk menang, mereka sedang mengembalikan reputasi sepak bola Indonesia di mata dunia. Keberhasilan Persib ini punya efek domino besar. Pertama, secara brand, Liga Indonesia jadi lebih diperhitungkan. Dulu, banyak yang memandang remeh klub-klub Indonesia karena sering gugur di babak awal. Tapi sekarang, setelah performa Persib yang luar biasa, media asing mulai melirik Liga 1 sebagai kompetisi yang kompetitif dan potensial. Kedua, dari sisi ekonomi dan sponsor, Persib berhasil menarik perhatian. Brand-brand besar mulai kembali berani berinvestasi di klub Indonesia. Nilai hak siar dan eksposur digital meningkat tajam. Dan yang paling penting, mental pemain lokal mulai berubah. Mereka sadar bahwa bermain di level Asia bukan hal mustahil, asal punya kerja keras dan dukungan sistem yang kuat. Ketiga, dari sisi PSSI dan federasi, ini jadi tamparan halus tapi positif. Bahwa dengan pembinaan yang konsisten, tim lokal bisa berprestasi di luar negeri tanpa harus naturalisasi besar-besaran. Persib jadi contoh nyata. Klub lokal bisa bersaing di Asia dengan kombinasi pemain lokal dan asing yang proporsional. Gak bisa dipungkiri, keberhasilan Persib bikin geger dunia maya. Tagar seperti Persib di Asia, Maung Bandung bangga, dan Garudain Blue sempat trending di ke-10 dan Instagram. Para bobotoh, fans setia Persib, membanjiri timeline dengan semangat luar biasa. Tapi yang menarik, bukan cuma bobotoh yang bangga. Banyak fans dari klub lain pun ikut memberikan dukungan, sesuatu yang jarang terjadi di sepak bola Indonesia yang biasanya panas oleh rivalitas. Komentar-komentar seperti, kali ini bukan soal klub, ini soal Indonesia. Apapun klubmu, hari ini kita dukung Persib karena mereka bawa nama bangsa. Menunjukkan kalau sepak bola bisa menyatukan. Dan momen seperti inilah yang bikin perjalanan Persib makin berarti. Secara teknis, Persib masih harus melalui beberapa pertandingan berat untuk bisa melangkah lebih jauh. Namun dari sisi semangat dan performa, mereka udah jauh melampaui ekspektasi. Kalau bisa mempertahankan momentum ini, bukan gak mungkin Persib jadi klub Indonesia pertama yang menembus semifinal AFC Champions League dalam beberapa dekade terakhir. Harapan terbesar sekarang ada pada dua hal, konsistensi tim. Persib harus bisa menjaga performa meski jadwal padat dan tekanan tinggi. Dukungan nasional, baik dari fans, federasi, maupun media, semuanya harus solid mendukung perjuangan mereka di Asia. Persib udah buktikan satu hal penting, Indonesia bisa bersaing di level tertinggi kalau punya sistem dan mental yang benar. Dan mudah-mudahan, prestasi ini bisa jadi awal dari kebangkitan sepak bola nasional secara menyeluruh. Nah, Sobat Cek Fakta, itulah tadi ulasan lengkap tentang bagaimana Persib Bandung sendirian gendong Liga Indonesia di Asia. Perjuangan yang bukan cuma soal sepak bola, tapi soal mental, kebanggaan, dan nasionalisme. Di tengah segala keterbatasan, mereka tetap berdiri tegak dan membawa nama Indonesia ke panggung besar. Mereka membuktikan bahwa klub dari tanah air bisa bersaing, bisa berprestasi, dan bisa bikin bangga jutaan rakyat Indonesia. Jadi, buat kamu para pecinta bola sejati, yuk sama-sama kita dukung Persib dan klub-klub Indonesia lainnya agar terus berjuang di level internasional. Karena kemenangan mereka adalah kebanggaan kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cek Fakta, karena kami akan terus menghadirkan berita dan analisis sepak bola paling cepat, paling jujur, dan tentunya paling faktual. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, tetap kritis, dan tetap dukung sepak bola Indonesia. Cek Fakta, karena fakta harus bicara.